Halo semua, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih suasana lebaran ya. Sayang banget di lebaran kali ini kita nggak bisa mudik ke keluarga ya, ke saudara-saudara juga. Yang masih suasana lebaran ya ini, hari kemenangan setelah Ramadan berlalu. Ngomongin yang lalu-lalu, ngeri, udah mulai bisa bridging bos. Ngomongin yang lalu-lalu, 1 tahun lalu, jadi gini, aku mau sharing, kan kalau cuman maaf-maafan aja kayak sayang aja gitu bikin video. Aku mau sedikit sharing tentang apa ya, tentang kreativitas, tentang mungkin tentang sedikit mengarah ke pembuatan kontennya. Mau cerita dulu, tahun lalu aku ikut event namanya LA Indie Movie Fest 2019. Itu diselenggarain di berbagai kota, salah satunya di Jogja. Aku ikut yang di Jogja. Nah, di event itu ada banyak kegiatan yang diselenggarain. Yang pertama itu ada talk show. Kebetulan kemarin tuh yang ngisi Agung Hapsah. Ada lagi, aduh siapa ya, yang punya iFlix kayaknya kalau nggak salah. Terus ada workshop juga, workshop tentang filmmaking, ya pembuatan film gitulah. Ada directing workshop, editing workshop, sinematografi workshop gitulah. Ada itu juga. Terus ada juga challenge juga di sana. Ada sinematografer Han, editor Han, director Han, terus ada yang make up juga, make up artis. Gitu-gitu banyak banget di sana. Aku mau sharing yang pertama, workshop yang waktu itu pas banget diisi sama Agung Hapsah. Jadi Agung Hapsah di situ jelasin tentang kreativitas. Pas banget ada yang nanya soalnya juga. Ini dia jawaban Agung Hapsah. Orang kalau bilang think creatively apa sih maksudnya? Pasti mereka bilang think outside the box. Tapi itu juga apa maksudnya sih think outside the box? Emang kita dalam kotak? It's hard to visualize gitu. Let's play a game ya. Misalkan I give you an idea. Kalau aku berikan kamu ide, kreativitas itu kemampuanmu untuk membuat ide-ide lain yang relevan kepada ide ini. So misalkan aku bilang apa, animals, muncul apa? Cats, dogs, elephants, tigers gitu kan, pasti munculnya seperti itu. Orang yang tidak terlalu kreatif, orang yang ya kreatifnya ya biasa-biasa aja, ide-ide yang bakal muncul itu pertama dikit doang. Dan jarak antara ide yang dia dapatkan dengan ide originalnya itu tidak akan begitu jauh. Tapi apakah artinya semakin jauh idenya semakin bagus? Tidak, tentu saja ada titik di mana ide itu tidak relevan. Misalkan aja, kalau kita suruh anak SD gambar rumah, pasti gimana? Kotak, rectangle jadi pintu, 2 kotak jadi jendela, triangle, mungkin ada gunung di belakang, pasti ada matahari di sudut, pasti gitu kan? Itu nggak kreatif, because it's normal, everybody does it. Tapi kalau idenya terlalu jauh, kalau aku suruh gambar rumah dan mereka gambarnya kucing, kejauhan pak. Itu bukan kreatif, itu bodoh. So, creativity itu bisa kita ukur dari 2. Bisa dibilang originality and fluency. Jadi seberapa original idemu. Kalau kita ambil misalkan ini tes pas aku SD untungnya aku SD di Australia, ya kita dilatih dengan kreatif gitu. Guruku masuk suatu hari dengan tongkat. Just like a stick warna-warni gitu. Dan dia kasih contoh. We're gonna play a game. Kalian harus sebut fungsi dari tongkat ini. So dia mulai dengan contoh. Ini bukan stick. This is not a stick. This is a pen. Dan selanjutnya harus bikin. Anaknya langsung, oh, this is not a stick. This is a pencil. Baru selanjutnya. Tapi kamu tidak boleh mengulangi apa yang sudah disebut. Lama-kelamaan makin aneh. No, this is not a stick. This is a broom. No, it's not a stick. This is the baseball bat. No, this is not a stick. This is a telescope. No, it's a vacuum. No, it's a drumstick. It gets weirder and weirder, gitu kan? Dan kalau kita ambil, misalkan kalau kita suruh semua murid bikin daftar dari semua ide yang mereka dapat dalam waktu 2 menit misalkan, kita bisa membuat grafik. Kemungkinan probabilitas muncul ide itu. Semakin sering ide itu muncul, artinya itu bukan ide yang kreatif. Sama seperti rumah yang tadi. Karena semua orang punya ide itu, tapi semakin jarang artinya itu semakin original. Tapi ada juga fluency. Fluency adalah, aku kasih kamu ide ini, seberapa banyak ide yang kamu bisa munculin. Itu fluency. How many can you go?
Dan itu hanya bisa dilatih dengan kamu harus memang setiap hari menulis, atau kamu setiap hari harus berpikir, actively doing it. If you don't do it actively, you're not gonna be fluent in it. Sama kayak bahasa, kamu nggak ngomong bahasa Inggris setiap hari, nggak mungkin kamu bisa ngomong seperti ibu ini tadi. That was amazing. Dia dari Singapura tapi bisa tiga bahasa pasti dia. You have to speak it every single day. Itu tadi jawaban Agung Hapsah ya tentang kreativitas. Di situ dia juga nggak cuman ngasih tahu aja tentang kreativitas dan pengalamannya juga kan tadi waktu sekolah di luar. Dia juga ngasih tipsnya juga nih, langsung aja ini dia. So my tip, kalau kalian mau jadi lebih kreatif, itu satu doang, reference. You have to improve your references. Kayak kalau kamu mau nulis buku yang bagus, tentu saja kamu nggak langsung nulis kan. Pasti kamu harus baca buku-buku yang bagus dulu. Kamu mau bikin film, nggak mungkin kamu langsung bikin. Kamu harus nonton film-film yang bagus dulu. Everything is like this. So if what you're watching, kalau kamu nontonnya setiap hari kayak maaf Aukarin atau kayak Yang Lex, ya jangan heran kalau idemu mirip-mirip dengan itu karena itu referensimu. So if you want to make better videos, find better references. That's like my only thing. Find better references dan mudah-mudahan dari situ kalian bisa dapat ide yang jauh lebih bagus. Itu tadi workshop yang diisi Agung Hapsah tentang kreativitas. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi yang kurekam cuman itu aja. Semoga juga bermanfaat ya. Terus yang kedua, waktu itu ikut juga workshop editing workshop. Kebetulan yang ngisi narasumbernya itu Andi Pulung. Dia adalah editor handal, editor layar lebar juga. Ada sesi tanya jawab, tapi itu mepet banget waktunya jadi nggak sempet nanya. Masih ada pertanyaan yang ganjel gitu. Terus setelah workshop selesai, kita samperin Om Andi Pulung, kita tanya tentang gimana sih cara apa ya namanya, kalau kita ngedit tuh lagi color grading, pewarnaan dalam video itu kiblatnya tuh di mana, warnanya tuh gimana. Karena kalau kita ngedit di layar komputer itu kan pasti nanti dilihat di HP beda, di layar lain juga beda gitu. Ini dia jawabannya Om Andi Pulung beserta solusinya sekalian aja dah ya. Brilio.net, IDN Times, info screening, layar timer kita beri ya. Nanti nantikan info di 2019 Yogyakarta. Color space-nya beda-beda karena ada juga yang RGB seandainya lo pakai kayak monitor-monitor komputer, sebetulnya kebutuhan dia lebih pada mempresentasikan warna berdasarkan reference dari monitor itu sendiri sebelum menjadi color critical. Jadi kalau lo mau nyari monitor harus cari yang di search yang ada istilahnya color critical atau color preference. Makanya dia biasanya ada setupnya 709, P3, sRGB gitu kan. Nah itu pun kadang-kadang dalamnya misalnya 90% atau mungkin 70%. Nah dibaca makanya. Nah kalau nyari motor baca itunya dalamnya sehingga kita ngerti. Kita kamu nyari yang kapasitas RGB-nya di atas 98%, minimal 95%. Sehingga nanti dibaca, dilihat di handphone, dilihat di TV atau di apa jadi sama. Karena yang membedakan warna monitor dengan warna yang monitor lain adalah, atau handphone itu adalah gradasinya, bukan karakter warnanya. Gradasi misalkan gradasi kecil itu tidak bisa didefinisikan sama handphone, maka jadi beda. Ketika gradasi itunya bisa didefinisikan sama TV, maka jadi TV jadi benar. Gitu. Jadi yang membedakan adalah kapasitas daripada RGB sama potensi dari warna. Itu cara jadi monitor. Nah sekarang ini nyari monitor, saya beli software jadi monitor. Kalau software sekarang semuanya hampir rata-rata gratis, kan? Jadi teman-teman bisa nyoba software baru kayak DaVinci, kayak SpeedGrade, Ya itu tadi jawaban dari Andi Pulung ya. Solusinya adalah cari monitor yang tepat ya. Udah dibilang tadi sama Om Andi Pulung. Terus tinggal ngikutin konsepnya mau ke arah mana, mau ke TV kayak atau bioskop itu beda-beda. Nanti ikutin kebutuhan juga akhirnya. Tapi itu tadi cukup ngebantu menurutku jawaban dari Om Andi Pulung. Ya itu tadi yang bisa ku share di video kali ini. Kayaknya tuh sebenarnya di tahun 2020 itu juga ada LA Indie Movie Fest juga, tapi lagi ada pandemi kayak gini jadi kayaknya ditiadakan mungkin tahun depan. Semoga juga pandemi kali ini cepat berakhir ya, jadi event-event keren kayak gitu tuh
apa namanya, ada lagi gitu loh. Itu cukup ini banget loh, maksudnya lumayan banget lah. Kita tuh ada acara-acara gitu ikut, nggak mahal juga, lupa aku masuknya berapa, itu udah dapat rokok juga, buku. Rokok tuh karena itu yang ngadain LA ya, biasanya kalau event-event rokok tuh biasanya ya ada rokoknya juga. Masuk tuh tinggal udah ada kayak kupon untuk filmmaker hand-nya tadi, kayak sinematografer, editor gitu-gitu tadi, nanti tinggal mainin aja. Jadi kalau filmmaker hand-nya itu tadi, kalau sinematografer hand ya kita nyobain pakai kamera, bener-bener kamera yang gede itu, kita cobain di situ. Editor kita ngedit di situ dengan footage yang disediain sama sana. Director juga, make up juga gitu-gitu. Dan challenge itu kalau jadi itu kayak cari talenta gitu lah. Kalau yang terbaik nanti dipilih, terus diajak bikin film indie bareng LA, dan pasti jadi pengalaman yang luar biasa kalau bisa ikut ya. Sayang sekali saya tidak. Jadi ya gitulah, maksudnya seru aja gitu di situ. Bener-bener tambah pengalaman gitu. Ya itu tadi beberapa hal yang bisa aku sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Selamat Lebaran. Peace out.